menandatangani surat ini, hubunganku dengan Jagdis yang sejak lama akan berakhir dalam seminggu. Sedangkan di sisi lain, nenek melamar Pak Kolektor untukku dan dia juga setuju. Nenek melakukan semua ini tanpa memberitahuku dulu. Kenapa, Nek? Nah, kami ingin memberitahumu, tapi... Tapi apa, Ayah? Katakan. Kalian semua menantikan saat ini, kan? Sekali surat cerainya datang, Anandi menandatangani. Lalu aku akan bercerai dalam seminggu, dan kalian akan langsung menikahkan aku. Kenapa, Ayah? Asuma menelpon dari London untuk mengucapkan selamat kepadaku. Dia bilang keluargaku telah menetapkan pernikahanku dengan Pak Kolektor. Aku baru mengetahuinya. Aku tidak tahu apapun yang terjadi di rumah ini. Kalian telah menyembunyikan keputusan yang sangat besar dalam hidupku ini. Kenapa? Dengarkan aku, Nak. Semua yang kau katakan itu memang benar. Tidak ada yang salah. Aku melakukan semua itu karena saat pertama kali aku bertemu dengan Shiv, setelah dia menyelamatkan kehidupanmu, saat dia menunggang kuda bersamamu, saat itu juga aku memutuskan pemuda inilah yang akan menghabiskan hidupnya bersama Anandiku. Jika menikah dengan Shiv, maka semua duka Anandi akan hilang. Sebelum Shiv, aku sudah melihat banyak pemuda untukmu. Tapi tidak ada yang pantas. Cuma dia yang pantas untuk mendampingimu, Nak. Apa maksudnya? Kalian mencari pemuda untuk menjadi suamiku? Ya, itu benar. Aku dan semuanya sedang mencarinya. Aku yang menyuruh mereka jangan beritahu apapun. Jika kau tahu, kau pasti akan menolak. Untuk apa aku memberitahumu sebelum terjadi sesuatu? Aku dan Byron sudah mencari di semua desa sekitar, tapi tidak menemukan pemuda yang pantas. Lalu mendadak, Dewi mengirim Shiv untuk datang ke hadapanku. Ketika melihatnya, aku mengerti. Dialah pendamping hidup sempurnamu. Dialah pemuda itu.
Karena itu aku bicara dengannya. Kenapa, Nenek? Untuk apa semua ini? Jika dengan Jagdi sudah putus, apa aku harus putuskan hubunganku dengan kalian semua? Aku tidak boleh tinggal di rumah ini. Nenek, katakan, apakah aku ini beban berat bagi kalian sampai kalian ingin mengusirku dari sini agar bebas? Diam. Apa yang kau katakan, Nak? Jangan pernah berpikir kau adalah beban buat kami. Kau adalah putri kami, putri tersayang kami, Anandi. Tapi seorang putri juga harus pergi, kan? Aku ingin sebelum aku meninggal, aku melihat Anandiku membina rumah tangga yang bahagia dengan suaminya kelak. Selain aku, Sumitra dan Bairon, Fasan dan Gehna juga punya keinginan sama. Kau suka menahan dukamu. Kami semua ikut bersalah. Jika kau tidak dinikahkan ketika usiamu sangat muda, semua ini tidak akan terjadi, Nak. Dan untuk memperbaikinya, kami akan melakukan ini. Kami carikan pasangan hidup. Yang akan mendampingimu untuk selamanya. Apakah aku salah? Apa aku tidak berhak memimpikan semua ini untukmu? Aku ingin melihatmu bahagia. Aku ingin melihatmu hidup bersama seseorang. Nenek, pernikahan diriku menjadi kebenaran yang akan selalu ada bersamaku. Dan ini tidak bisa diubah ataupun diperbaiki lagi. Tapi aku selalu bilang padamu, pada ibu, pada ayah, pada paman, bahwa jangan pernah menyalahkan diri kalian untuk ini. Nenek tidak pernah mau keburukanku, tapi selalu ingin kebaikanku. Katakanlah, Nek, apa Nenek tidak merasa aku bahagia? Aku bahagia di sini. Aku bahagia bersama dengan kalian. Aku mohon, jangan renggut ini dariku. Atau aku tidak akan memiliki apapun lagi, Nek. Nak, kau juga memerlukan pasangan hidup. Nenek, aku tidak mau menikah dengan Pak Kolektor. Tapi, Nak, Jika Nenek memaksa, maka aku tidak akan menandatangani surat cerai ini. Lalu aku tidak akan bercerai dari Jagdis, dan aku tidak bisa menikah lagi. Tolong jangan bicara begitu, Anandi. Kau sudah siap dengan ini setelah mengumpulkan keberanianmu. Tidak baik kalau kau mundur lagi setelah sudah sejauh ini, Nak. Dengar, jangan kau melakukan apapun sampai kau tidak berpisah. Maka dari itu jangan lakukan ini padaku, Ayah. Aku mohon, jangan memaksaku untuk menikah lagi, Ayah. Berjanjilah padaku, jangan pernah memaksaku untuk menikah lagi, Nek. Berjanjilah. Nak, kau tidak mengerti, sayang. Apa kau akan sendirian seumur hidupmu? Ayah, ibu, dan nenekmu tidak akan bersamamu seumur hidupmu. Kau akan menjalani kehidupan ini bersama siapa?
bagaimana masa depanku, Nek. Tidak ada yang akan tahu kehidupanku